Berarti saat ini dia menyesali dia masih belum melakukan yang terbaik ketika kalian bersama. Dia masih belum berjuang yang terbaik, masih belum memberikan effort maksimal yang bisa dia berikan ketika kalian bersama. Itulah yang saat ini kepikiran sama dia guys. Makanya dia mau sampaikan ke kamu, sorry, karena kemarin aku tidak bisa berjuang dengan maksimal untukmu. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan pesan dari mantan. aku aku dari tadi ketika memilih topik ini guys mau ngakak mulu, nggak tahu kenapa, tapi kita harus profesional ya. Jadi serius, oke. Oke, dan ini adalah readingan pesan dari mantanmu yang kini telah bersama orang baru. Oke, untuk all zodiac sign ya guys. Dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di bulan Juni 2023. Pesan ini mau dia sampaikan ke kamu di bulan Juni, tapi belum bisa disampaikan, nggak bisa diungkapkan begitu guys. Jadi dia minta tolong ke aku untuk nyampein ke kamu ya. Oke, mantan kamu ini bisa entah dari sejak kapan atau zaman kapan guys, tapi yang sekarang pastinya namanya sudah pop up di pikiranmu. Oh si ini gitu ya, oh Andi, oh Tina, begitu, oke. Karena kan mantan kamu bisa banyak ya guys, bisa 10 sampai 12, ada 20 juga. Dan kita hanya akan lihat satu orang saja, dan itu namanya pertama sekali muncul di pikiranmu ketika tadi aku bacakan judulnya. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, all zodiac sign, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa. Oke. Karena ini adalah mini video, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin supaya pesan ini jelas sampai ke kamu. Oke. Sebentar ya, masih belum guys. Halo mantan. Oke, sudah. Sekali lagi, dan deck ini akan siap kamu pakai ya. Oke, kita akan segera mulai dari oracle dulu tentunya guys. Seperti biasa, walaupun oracle ini tinggal sedikit ya, tapi kartu yang kamu perlukan ada di sini. Mari kita lihat. Kalau nggak percaya, I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari mantanmu yang kini telah bersama orang baru. Jadi kalau mantan kamu ini yang sepengetahuanmu begitu masih jomblo guys, single gitu, berarti ini readingan bukan untukmu ya. Tapi khusus untuk kalian yang tahu bahwa mantan yang mau ngomong ini sudah bersama orang yang baru saat ini. Oke. Halo mantan. Oke. Eish, jangan begitu, santai. Sebenarnya aku mau ngambil satu guys, tapi nggak apa-apa ambil dua katanya. It's okay, finding your limits dan kemudian understanding consequences. Finding your limits, understanding consequences. Jadi ini kayaknya orang dulunya ketika bersama dengan kamu nggak berusaha dengan maksimal guys. Karena finding your limits itu artinya temukan limitmu. Kamu belum sampai ke limitmu. Berarti saat ini dia menyesali dia masih belum melakukan yang terbaik ketika kalian bersama. Dia masih belum berjuang yang terbaik, masih belum memberikan effort maksimal yang bisa dia berikan ketika kalian bersama. Itulah yang saat ini kepikiran sama dia guys. Makanya dia mau sampaikan ke kamu, sorry, karena kemarin aku tidak bisa berjuang dengan maksimal untukmu. Maaf karena aku kemarin itu tidak bisa push me to the limit begitu ya, untuk berjuang sampai tetes darah terakhir. Ini orang kayaknya lemah ya guys. Orang yang mau ngomong sama kamu ini kayaknya lemah begitu. Mereka nggak tahu kemampuannya sampai di mana dan tidak mau mencoba mengeksplor kemampuannya. Makanya finding your limits ini lebih ke arah berikutnya. Aku akan belajar untuk berusaha maksimal, dan mungkin itu akan dia lakukan sama si orang baru yang sedang bersama dia saat ini. Oke?
Dan kemudian yang kedua ada ini yang finding your limits. Yang kedua ada kartu understanding consequences. Oke. Karena dia memang tidak bisa push to the limit gitu, tidak bisa berusaha maksimal dengan kebersamaan kalian dulu, ya mau nggak mau inilah yang harus terjadi ya, perpisahan terjadi. Dan ini orang kayaknya masih menyesali karena dulu dia tuh tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan hubungan kalian berdua ya. Itu yang paling dia sesali. Kita tuh hanya akan bisa masuk ke limit kita guys, ke tahap mentok begitu ya, itu ketika kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika ada orang yang berpikir-pikir tentang aku itu nggak tahu di mana limitku, di mana batas kemampuanku, itu karena dia tidak berusaha dengan maksimal ya. Itu yang menjadi bahan penyesalannya saat ini. Aku lihat, mari kita lihat kartu taronya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari mantanmu yang kini telah bersama orang baru. Mudah-mudahan nanti ketika bersama orang yang baru ini dia bisa push to the limit gitu ya, berusaha dengan maksimal. Kamu ikhlas gak guys ketika aku bilang begitu? Kalau seandainya kamu bilang, ih jangan dong, berarti kamu masih gagal move on guys. Berarti kamu tidak mau ada yang terbaik terjadi di dalam hidupnya. Berarti kamu jahat guys. Oke. Oke, kartu pertama yang akan aku ambil adalah Where are they standing right now, itu ya seperti biasa. What happened to your life? Kenapa pada dua-dua ya? Ini biasanya Gemini gini guys modelnya. Sekali ngeluarin kartu itu dua itu Gemini. Oke, the Four of Pentacles. Four of Pentacles yang aku lihat di sini kayak mementingkan diri sendiri. Berarti ini orang tidak mau menyampaikan ke kamu tentang aku tidak memberikan effort terbaik ketika kita bersama dulu. Dia gengsi banget kalau mengatakan itu ke kamu ya. The Four of Pentacles ini bisa jadi sudah menikah saat ini guys, karena The Four of Pentacles ini pun menua bersama ya. Dan ini keadaan dia saat ini. Dan kalian sudah terpisah karena dia mantanmu. Berarti sama orang baru tadi, The Four of Pentacles. Aku rasa mereka akan serius, yes. Kedepannya akan bagaimana hubungan ini. Mungkin kalau ini pacaran sudah ngomong-ngomong tentang pertunangan atau pernikahan nanti akan bagaimana begitu. Dan kalau pernikahan kayaknya ada usaha untuk mempertahankan. Karena The Four of Pentacles ini kita harus menua bersama. Begitu mantanmu ini hanya fokus pada yang ada di dekatnya saat ini. Tapi biar bagaimanapun subconsciously ini kayak jadi pelajaran gitu deh guys ya. Ketika kalian bersama dulu dia tidak melakukan yang terbaik, dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik di hubungan dia saat ini. Dan lagi-lagi pasti kamu gak senang. Ih males banget ya Ci. Ayolah dilepasin. Aduh, kalau kalian lepasin dia, kalian bisa lihat yang lain guys. Kalau saat ini kalian jomblo ya, selama kamu masih hold on gitu, bertahan ke dia, berharap ke dia, nungguin dia begitu, kamu tidak akan pernah bisa melihat peluang ya. Karena aku lihat ini orang akan berusaha menjadikan pengalaman kalian di masa lalu menjadi pelajaran untuk di masa sekarang. Oke, kartu berikutnya adalah kenapa dia dulu tidak berusaha maksimal ketika kalian masih berhubungan. Egoisnya terlihat banget ya guys. Nine of Pentacles ini me. Nine of Pentacles ini sebenarnya fokus ke diri sendiri atau tidak mau diganggu oleh orang lain gitu ya. Tapi dia pun nggak mau mengganggu yang lain ya. Jadi ketika dia nggak pengen orang ganggu dia pun pasang prinsip aku nggak pengen ganggu orang. Oke. Kemungkinan dulu ketika kalian bersama dia ini kayak mencoba menghindari kamu begitu, cuek ke kamu. Berusaha untuk menjauhi gitu guys, tidak ada urusan dengan kamu. Dan itu yang membuat kalian terpisah. Itu alasan perpisahan kalian di beberapa waktu sebelumnya ya, di masa lalu. Ini yang menjadi bahan penyesalan itu guys. Ketika dulu dia nggak tahu bahwa relationship tidak boleh ada the Nine of Pentacles sebenarnya. Harus ada the Ten of Pentacles atau the Ten of Cups atau the Two of Cups. Karena semuanya harus berkaitan dengan couple, pasangan ya. Dalam sebuah relationship dia itu seolah-olah merasa dirinya single. Dia itu merasa kalau ribet nggak mau, kalau ada masalah nggak mau, kalau ada hambatan atau kesulitan nggak mau dihadapi bersama-sama, nggak mau dibicarakan. Pokoknya yang pasti gue jangan ribet deh. Dan kemudian itu kan salah banget ya kalau dalam sebuah relationship. Nggak usah guys bicara tentang romance relationship. Kita kalau partner bisnis aja kalau nggak mau ribet ya mau gimana, kita kan partnership ya, ribet itu kan dibagi bersama.
tantangan itu dihadapi bersama. Itu yang dia nggak tahu, cara melakukannya bersama-sama ketika kalian masih bersama dulu. Dan dia hanya cari aman untuk dirinya sendiri. Setiap kali kamu mungkin minta saran dari dia, bodo amat, kayak begitu. Atau kamu bertanya ke dia, dia tuh selalu menjauh. Kamu ajak dia bicara menghadapi masalah kalian, dia nggak mau menghadapi masalah itu. Kayak mau cari aman untuk dirinya sendiri. Oke, kemungkinan besar kamu yang meninggalkan dia guys, ya. Atau ini secara natural terpisah. Siapapun yang meninggalkan sehingga kalian terpisah, it doesn't matter. Tapi yang jelas dari sisi kamu pun malas ngelihat dia tipikalnya seperti ini. Egois ini istilahnya ya. Berarti kamu itu akan punya kayak apa, tag untuk ini orang. Egois, mikirin diri sendiri, gak mau mikirin orang lain, gak ngerti empati, gak ngerti perjuangan, gak ngerti usaha, gak bisa diandelin, gak bisa diharapin. Itulah label yang saat ini sedang kamu tempelin ke dia. Oke, dan dia tahu itu. Dia tahu itu. Funny guys, yang aku rasakan dia belajar tapi bukan untukmu lagi ya. Mari kita lihat ya tindakan dia berikutnya yang ada kaitannya dengan kamu, yang perlu kamu ketahui. Your next step, thank you. Next action. Iya, semakin menjauhi kamu. Tapi ini sense-nya kalah ya guys. Beda dengan The Chariot. Kalau The Chariot itu memang sama-sama pergi, dengan The Six of Swords itu sama-sama pergi. Tapi Six of Swords ini kalah perang ya. Saat ini dia ngerasa kayak gak bakal mampu deh bisa mengikuti pola pikirmu, jalan pikiran kamu guys, cara kamu menghandle masalah, cara kamu melihat hidup, cara kamu melihat masa depan. Dia gak mampu hingga saat ini. Tapi kayak ada janji di dalam dirinya, bersama orang baru saat ini dia akan belajar. Kamu itu kayak gurunya guys. Kamu itu kayak jadi petunjuk. Yang terjadi di antara kalian berdua dulu adalah petunjuk baginya untuk memperbaiki hubungannya, supaya hubungan ini bisa langgeng. Itu kabar bagus kan guys? Itu kabar bagus atau kabar buruk untuk kamu? Atau kabar burung? Kalau kita berhasil mengubah seseorang guys dari yang gak baik jadi baik, itu harusnya kabar baik ya. Kamu kayak dapat kredit untuk hidupmu, kayak dapat poin bahwa kamu telah mengubah seseorang ke arah yang lebih baik. Walaupun ya kemungkinan besar ini menyakitkan bagimu, atau setidaknya bikin pengalaman yang gak enak bagimu ya. Tapi aku yakin guys, setiap poin atau kredit yang kita dapatkan itu yang biasanya disebut sebagai pahala. Untuk kalian yang yang familiar dengan istilah pahala, itu kan ada ya, ada rewardnya ya gak sih? Semua poin itu bisa ditukar dengan reward nantinya, baik di kehidupan yang sekarang atau di kehidupan berikutnya kalau kita balikin ke tarot. Tapi yang jelas yang kamu lakukan itu tidak salah ya. Dan yang kamu lakukan itu sudah mengubah dia. Dia belum tahu caranya berterima kasih padamu saat ini. Dia masih memproses ini semua ya. Tapi setiap kali dia ada masalah dengan pasangan barunya, dia langsung teringat ke hubungan kalian dulu. Dan itu kemudian kayak menjadi role model, kayak menjadi teorinya dia dalam menjalani hubungan. Kita akan segera lihat nasihat dari universe untuk kamu guys mengenai keadaan ini. Orang ini semakin hari akan semakin menjauhimu, tidak berani menghubungimu ya, ketakutan sama kamu. Entah kenapa guys, aku ngerasa dia tuh kayak melihat kalian sampai mendongakkan kepala, saking tingginya. Tinggi itu not literally, tapi menurut dia energi kamu itu jauh lebih tinggi, vibes kamu itu jauh lebih tinggi dari dia. Boro-boro guys dia balik ke kalian, no, gak akan bisa. Setiap kali dia berusaha balik ke kalian, dia akan mental. Atau setiap kali kalian berusaha menangkap ekornya supaya kembali ke kalian, tanpa kalian sadari kalian akan mementalkan dia dari hidup kalian. Begitulah perbedaan energi guys menurut tarot. Dan makanya tidak bisa dipaksakan ya. Ketika seseorang memang The Six of Swords mengaku kalah, pergi keluar dari hidup kalian, biarkan dia pergi. Kalian sudah kayak ngeprint atau mentato pelajaran tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua dulu ke dia, yang bisa dia manfaatkan untuk masa depannya. Itulah sebenarnya inti hidup ini guys. Itu inti hidup ini ya, bukan hanya sekedar memiliki orang, menaklukkan orang, bersama dengan orang selama-lamanya seperti pola pikir dia saat ini. Oke. Kartu nasihat dari universe untuk kamu, Knight of Pentacles, atur strategi for your life. Katanya karena kulit kamu masih menunggu ini orang ya.
Seperti yang aku bilang tadi guys, di 6 bulan ke depan energinya jauh sekali di bawah kamu. Kalau kamu tunggu dia, dia datang pun memaksa dirinya datang, dia akan mental ya, hanya dalam hitungan bulan mental lagi. Itu kasihan bagimu dan kasihan bagi dia ya. Kalian akan wasting time together, oke? Kalaupun memang kamu benar-benar mencintai dia, menurut kamu begitu, cinta itu kan tidak harus memiliki guys, oke? Itu hal yang biasa. Enak banget lu Ray ngomong ya. Namanya juga aku kan baca tarot guys ya. Tapi yang terlihat di sini nasihat untuk kamu adalah atur rencana hidupmu, karena kamu kayak menghentikan beberapa plan di dalam hidupmu gara-gara mikirin dia, ngingat-ngingat dia, atau kepoin dia, stalking dia. Orang ini masih tidak kembali ke kamu, tidak ada kelihatan kembali, malah semakin menjauh di 6 bulan ke depan. Ya biar dia belajar dulu, jodoh nggak kemana. Kalau memang dia akan kembali, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi dia akan kembali padamu, tapi dalam keadaan the same page sama energinya ya, supaya tidak ada yang saling tendang, saling tolak lagi nantinya. Ketika dia kembali, dia akan menemukan limitnya. Dia akan tahu bagaimana caranya berusaha, berjuang semaksimal mungkin untuk sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Dan saat ini dia belum bisa melakukan itu, oke? Jadi kalau dia bersama seseorang yang baru saat ini, biar aja. Mereka lagi kuliah guys, lagi belajar ya. Kamu lanjutkan hidupmu, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari mantanmu yang kini telah bersama orang baru di bulan Juni 2023, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.